Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah bisa berjumpa di pertemuan pertama di hari Sabtu sore ya. Insya Allah ke depannya kita sepakat untuk belajar bersama ya, belajar bahasa Arab di Sabtu jam 4 ya 16.00 insya Allah. Ya, pertemuan sebelumnya itu kita tunda ya karena takdir Allah memang pendaftar di kelas ini baru berapa? Sedikit ya dibanding dengan kelas yang batch satu, nah, angkatan satu. Suaranya nggak agak ini Bu, suaranya agak apa namanya? Ya, ada suara lain yang masuk gitu Bu Eki. Tuh. Kecil kecil banget tapi suaranya suara ibunya. Ya, apa tadi? Oh ya, dibanding dengan yang coba tes. Tes, tes, halo. Ya, sekarang gede Bu, alhamdulillah. Ya, ya pekan lalu karena memang eh, apa masih sedikit jadi kita coba tunda dulu, tapi kalau Allah memang sampai detik ini belum ada penambahan, tapi nggak apa-apa ya, kita tetap belajar aja insya Allah. Ya harapannya semuanya bisa komitmen ya, konsisten di jadwal ini, karena kalau misalkan tidak hadir itu bisa jadi tertinggal ya. Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa Arab itu bukan materi yang sulit, insya Allah kalau materi itu disesuaikan ya dengan kita yang non Arab gitu. Kemudian juga kalau dari segi apa metodenya insya Allah kita lebih banyak praktek. Jadi kalau ah, ngobrolin soal kaidah simpan dulu, oh ya, di kelas ini disimpan dulu ya, berbanding terbalik dengan di buku atau di kelas Durusul Lughah ya. Kalau Durusul Lughatil Arabiyyah, maka di situ kita akan belajar tentang kaidah. Nah, saran Mas Jamal sebenarnya dua-duanya maju ya. Durusul Lughah maju, ini juga maju apa? Al-Arabiyah Baina Yadik. Karena itu yang dulu pernah Mas Jamal praktekkan sendiri ya, dan efeknya luar biasa. Ya, kaidah maju, ya praktek maju. Wah, jadi meskipun apa ya, kalau ibarat naik gunung tuh emang terjal, tapi insya Allah ketika sampai di puncak tuh terasa nikmat luar biasa gitu ya. Nah, sekali lagi di kelas ini insya Allah kita tidak akan bahas terlalu banyak atau bukan menjadi fokus inti gitu ya pada eh, kaidah ya. Jadi fokusnya nanti di pembiasaan. Misal Mas yang mau bertanya, Mas Muka atau Mas Muki, Afwan, karena ke perempuan Mas Muki, misalkan harus tahu jawabnya apa. Kaifahaluki itu dan seterusnya. Bahkan di kelas tahun 2000, lupa ya 2020 mungkin, ya itu Mas Iman pernah mengajar offline. Ada peserta yang sudah 2 tahun belajar menggunakan buku ini gitu ya. Dan lupa apakah udah di jilid 2 atau jilid 1 ya Allah. Tapi pas mereka libur itu tugasnya bukan ngerjain soal atau latihan soal atau dan lain sebagainya, melainkan membuat teks ini apa, teks drama gitu. Oh, jadi tidak dibiarkan liburan dengan tenang gitu ya, dengan tanda kutip. Ya, silahkan dibuat teks drama begini begini begini. Pesertanya beragam ya, ada yang memang
usianya nggak begitu jauh dengan Mas Yamal, ada juga yang usianya itu jauh gitu ya. Seperti ke ibu sendiri gitu ketika mengajar tuh. Kemudian juga ya macam-macam. Tapi alhamdulillah bisa gitu ya bikin percakapan sederhana gitu dalam kelas di video dan akhirnya dikirimkan gitu ya. Alhamdulillah inilah gitu ya. Dan beberapa peserta juga memberikan apa istilahnya testimoni mungkin ya terkait kelas percakapan. Jadi, oh ternyata ketika saya baca zikir pagi petang tuh, kalau pagi-pagi begini, kalau sore-sore begini, dan seterusnya. Insya Allah nggak ada ruginya ya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran ini nggak ada. Hmm. Ruginya itu adalah kenapa nggak mulai dari dulu. Mas Jama juga kalau boleh jujur disebut terlambat mungkin ya karena yang lain tuh di masa TK, SD, SMP, SMA tuh udah belajar. Mas Jama baru belajar setelah lulus SMA, gitu ya. Setelah lulus setelah lulus SMA ya. Jadi lebih tepatnya ketika itu apa diberikan petunjuk gitu ya oleh Allah di SMA itu. Terus Ustadz mengatakan kalau nanti di akhirat gitu ya atau di kuburan itu nanti kita akan ditanya oleh para malaikat dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau Ustadz, insya Allah bisa karena sekarang lagi belajar bahasa Arab katanya. Kalian gimana? Waduh, itu orang yang baru hijrah kemudian mendengar ucapan gitu kan resah. Bingung gimana nih? Sementara di sekolah belajarnya IPA gitu ya, biologi, kimia, fisika, nah, bahasa Inggris dan seterusnya. Akhirnya apa namanya setelah lulus mantap tuh memilih ma'had di di kota Bandung dia salah satu ma'had di kota Bandung dan di kampus pun jurusan pendidikan bahasa Arab jadi begitu tuh alur atau apa namanya latar belakang Mas Jamal gitu ya dan juga ikut les juga gitu sama asisten dosen kemudian juga mulai mengajar itu setelah 1 tahun belajar kalau tidak salah ya di ekskul ya dan lain sebagainya sampai sekarang alhamdulillah bisa berjumpa dengan ibu-ibu sekalian di kelas Yasir Arabic Course gitu ya. Arabic Course ini Mas Jamal dan istri yang menginisiasi gitu ya. Ya kecil-kecilan ya, niatnya sebetulnya bukan ingin menyaingi lembaga-lembaga besar nggak ke situ sebetulnya alasannya sesederhana ingin membantu gitu ya jadi beberapa kali Mas Jamal mengajar bahasa Arab itu eh, bukan beberapa kali sih, banyak ya. Yang peserta itu mundur, padahal sebenarnya dia masih masih pengen belajar. Yang ingin belajar bahasa Arab itu nggak banyak gitu ya, dibandingkan yang ingin belajar musik, belajar em, gitar gitu ya, atau alat musik lainnya. Jadi tidak sebanyak itu. Kemudian juga yang konsisten dalam belajar bahasa Arab itu nggak 100%. Ya, Mas Ima dulu belajar di Ma'had itu awal masuk itu kalau nggak salah 60 sekian dalam satu kelas. Penuh sesak nanti. Meskipun cukup ya, kursinya pun ada 60 sekian. Sampai pengalaman waktu itu di apa tuh namanya? Di lab gitu ya. Ketika masuk lab komputer itu nggak kebagian kursi gitu ya. Sampai pada akhirnya berdua ya, duduk di satu kursi. Kalau di kelas cukup, kalau di lab kurang. Nah, tapi di 2 tahun setengah 2,5 tahun kemudian gitu ya maksudnya yaitu di semester terakhir di kelulusan itu yang lulus itu ya cuma 6 jadi kasarnya berkurang 0 dari 60 menjadi 6 ya seiring berjalannya waktu terkikis 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 bubar dari 60 sisa 6 dan ini sesuatu yang dikeluhkan oleh guru-guru bahasa Arab. Bukan hanya Mas Jawa tapi banyak yang seperti itu ya jadi terkesan
menyepelekan tanda kutip. Ya meskipun bisa jadi ada juga yang punya kesibukan lain, ada pertimbangan lain dan seterusnya wallahu alam. Tapi dari 60 sampai 6, wes. Padahal bahasa Al-Quran nih. Ya, makanya macam-macam senang sebetulnya ada yang mengatakan kalau bahasa Arab itu wajib. Ya kalau wajib berarti nggak hadir atau yang terlambat atau yang mundur atau yang bahkan nggak mau sama sekali bersentuhan dengan bahasa Arab, dia telah melakukan kewajiban. Itu kan. Tapi macam lebih ke yang pendapat ke pendapat yang mengatakan belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Artinya kalau di Indonesia ini hanya kita yang belajar, maka kewajiban itu gugur terhadap rakyat Indonesia seluruhnya karena kita belajar. Namun yang belajar itu mesti mengajarkan yang tidak belajar. Artinya kita tanggung jawabnya besar untuk menyampaikan kembali ke masyarakat gitu ya, apa terkait apa yang sudah kita kuasai dari bahasa Arab. Bahasa Arab ini kunci. Ya, bahasa Arab ini kunci. Ada pintu-pintu banyak sekali. Di pintu tersebut ada tulisan hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, sejarah, kemudian lagi fikih gitu ya. Tadi udah tapi fikih ya. Apa lagi? Banyak ya. Kuncinya ternyata adalah bahasa Arab. Artinya kalau mau nguasain fikih, bahasa Arab dulu kuasain. Mau nguasain usul fikih, bahasa Arab dulu kuasain dan seterusnya dan seterusnya. Ya, termasuk ilmu misalkan mawarif gitu ya, ilmu waris dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak perlu diragukan kembali, tidak perlu diragukan lagi bahwa belajar bahasa Arab ini sangat-sangat menguntungkan kita ya sebagai seorang yang mengaku beriman. Maka dari itu setan tidak akan pernah tinggal diam. Makanya berusaha segimanapun caranya supaya kita berhenti atau disibukkan dengan hal-hal lainnya di luar bahasa Arab. Nah, sekali lagi, ini kelas nih weekend sore gitu ya. Orang mungkin mikirnya, wah jalan-jalan nih gitu ya. Wah apa ya nonton TV gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kita putuskan kita komitmen di kelas bahasa Arab ya semoga Allah berikan nikmat istiqomah ya untuk belajar bahasa Arab. Nah balik lagi apa tadi kelewat ya. Jadi kenapa sih ada Yasir Arabic Course ini Mas Jamal akan sampaikan di pertemuan pertama ya. Insya Allah sangat bermanfaat juga. Hmm, jadi Yasir ini nggak ada sebetulnya di kehidupan Mas Yamaya orang yang namanya Yasir, baik itu bapak, ibu, ya tetangga atau kakek, nenek, seterusnya nggak ada yang namanya Yasir. Tapi Yasir ini artinya adalah mudahkanlah dan bukan Yasir seperti di nama orang ya. Kalau nama orang kan Yasir, ya-nya panjang. Kita coba tulis ya, Yasir. Kalau nggak salah di buku Nurul Ulum pun ada ya Yasir. Di sebentar ini lagi. Jadi kalau di buku-buku percakapan ada nama orang namanya Yasir. Yasir ya panjang, sinnya pendek. Yasir nama orang. Tapi kalau yang di sini ya kursus bahasa Arab yang Masnya mau apa namanya buat gitu ya. Yasirnya tuh ya-nya pendek, sinnya bertasdid. Yasir. Yasir. Ada ungkapan yasir wala tu'asir. Yang open error tentang whiteboard. Ini dari pagi Zoom error terus ya. Alhamdulillah bisa berjumpa nih, tapi ternyata nggak bisa share screen, mohon maaf ya. Jadi Yassir Arabic Course itu Yassir artinya adalah mudahkanlah dari kata yassara yuyassiru. Ya. Makanya kita mungkin pernah dengar tafsir muyassar. Tafsir muyassar itu apa? Tafsir yang dimudahkan. Gitu ya. Ya, tafsir itu kan sesuatu yang sebutnya kabir gitu, besar. Sesuatu yang di dalamnya juga banyak ikhtilafat ya banyak perbedaan pendapat di antara kalangan ulama di kalangan mufassirin ahli tafsir gitu. Nah ini ada tafsir muyassar. Muyassar itu dimudah dari 4 perbedaan pendapat dicantumkan satu gitu bahasanya
sederhanakan dan seterusnya. Nah, di sini ada Yasir Arabic Course. Kenapa dinamakan Yasir Arabic Course gitu ya? Karena em, harapannya adanya kursus ini bisa memudahkan umat Islam untuk bisa belajar bahasa Al-Quran, gitu ya. Jadi seringkali banyak yang mundur, padahal masih ingin belajar, pas dikonfirmasi ternyata, Ustaz saya nggak mampu bayar, Ustaz, katanya. Saya biasanya pun dibayarin sama ibu itu keluar, sekarang nggak ada yang bayarin saya. Gitu. Dan itu sesuatu yang menyayat hati gitu ya, dengan tanda kutip. Kenapa harus selalu dikaitkan dengan duit gitu ya? Padahal nggak ke situ tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Dan di antara cara maksimal dalam beribadah itu adalah dengan menguasai bahasa Arab supaya ngerti. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun sholat nggak ngerti itu takbiratul ihram baca apa, gitu ya, maksudnya kemana, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan PR besar, apalagi tiap hari kita sholat 5 waktu lagi, bahkan itu minimal lagi ya 5 waktu. Mungkin ada lagi yang menambahkan dengan sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, gitu ya, istisqa dan seterusnya. Kita berdoa, ya Allah, ya, berdoa panjang lebar, tapi ternyata nggak ngerti maksud doanya apa, gitu ya. Ini jadi permasalahan, gitu. Makanya perlu kita siasati gimana caranya umat Islam itu tidak apa namanya, tidak terhalang oleh urusan dunia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah gitu ya. Ya semoga ini menjadi wasilah bagi masyarakat untuk bisa gitu ya menguasai bahasa Arab, amin ya rabbal alamin. Nah, sementara memang baru kelas percakapan ya. Kalau kelas dulu nih banyak sekali ya yang minta ke Mas Jamal untuk diinikannya dibuat, dan Mas sekarang sedang mengajar berapa kelas tuh dulu banyak, tapi kalau AB ini baru 2 gitu ya. Jadi kita maksimalkan di percakapan. Nah, harapannya bisa ketika ditanya bisa jawab, bisa respon. Jadi, benefitnya apa? Benefitnya tentu nanti bisa berdialog dengan orang Arab gitu ya. Kemudian juga yang sudah belajar bahasa Arab secara kaidah itu bisa menerapkannya di sini, bisa menerapkannya di sini. Ya, seperti oh saya di kelas lain belajar dulu Ustaz. Ah, di sini prakteknya. Di jalan bareng tuh. Praktek dengan teori. Gitu ya, ya, insya Allah. Nah, itu dia. Terus terakhir ya, ini sebagai mukaddimah, insya Allah hari ini kita akan masuk materi juga, tapi ada hal-hal yang perlu Mas sampaikan ya supaya menguatkan. Ya. Terakhir adalah eh, ini, ketika belajar bahasa itu ada 4 kemahiran, ya 4 kemahiran yang mesti kita kuasai, yang mesti kita latih. Al-maharat al-arba'ah atau arba'u maharat, 4 kemahiran berbahasa. Yang pertama itu al-istima', menyimak. Ada perbedaan antara istima' dengan as-sima' ya. Al-istima' dan as-sima'. As-sima' itu dari kata sami'a yasma'u, mendengar. Kalau al-istima' yaitu dari kata istama'a yastami'u, menyimak. Dari segi bahasa ya, bahasa Indonesia pun sebenarnya kelihatan bedanya. Mendengar dan menyimak tuh beda. Kita mungkin ketika ada suara motor lewat kedengaran sama kita, itu namanya menyimak ya. Segala macam hal ya itu yang kita dengar itu masuk kategori sami'a yasma'u as-sima' ya, mendengar tanpa adanya fokus, tanpa adanya perhatian. Atau macam sering kasih contoh orang yang kentut, teman kita sebelah kentut tut gitu ya. Nah, itu bukan menyimak tapi mendengar, karena nggak mungkin ada orang yang menyimak gitu ya, menyimak dengan khusyuk. Nggak ada, orang kentut disimak nggak ada. Nah, adapun kalau untuk istima tentu ma'al ihtimam, dengan adanya perhatian, atau ma'at tarkiz dengan adanya fokus. Seperti ibu-ibu sedang mendengarkan penjelasan Mas Syama, ini maksudnya bukan hanya mendengar tapi
Ma'al ihtimam dengan perhatian dan fokus. Ya, ini poin pertama dan paling utama, kemarin pertama dan paling utama dalam belajar bahasa Arab. Sebenarnya bukan hanya bahasa Arab ya, tapi juga bahasa secara umum. Ya, Mas Jamal di sekolah tuh dengar informasi ada kelas 7 ya, badannya kecil, tapi kok bisa juara ya lomba bahasa Inggris gitu. Tanyalah, les di mana? Enggak, Pak, enggak les. Tapi saya apa-apa bahasa Inggris gitu. Iya, nonton film bahasa Inggris gitu ya. Terus macam-macam lah bahasa Inggris aja. Makanan sehari-hari. Nah, eh, begitu pula kalau kita ingin menguasai bahasa Arab, maka ubah ya kebiasaan-kebiasaan kita ubah dengan sesuatu yang kaitannya dengan bahasa Arab. Sehari-hari dengar misalkan, mohon maaf ya, lagu gitu. Terlepas dari hukumnya ya, kalau hukum kan memang nggak beres-beres tuh perdebatannya. Meskipun Mas Jamal berdiri bersama orang yang mengatakan musik itu haram sebetulnya kalau Mas Jamal ya, karena Mas Jamal ini santri tahfiz juga dan di pesantren kalau ada yang mendengarkan musik udah itu habis tuh diberikan punishment oleh ustadz gitu ya. Tapi terlepas dari hukum ya, ini saran aja, barangkali sehari-hari dengar lagu dangdut atau lagu jazz apapun itulah ya, musik dengan berbagai macam genrenya begitu, silakan coba diganti dengan ayat Al-Quran, dengan ceramah berbahasa Arab yang menggunakan bahasa Arab. Ya, ya ceramah berbahasa menggunakan, iya ceramah bahasa Arab gitu ya. Atau ya minimal murotal gitu ya sehari-hari. Zaman sekarang kan mudah ya. Kita nggak bisa ngaji atau mohon maaf males ngaji, itu bisa banget diganti dengan laptop gitu ya, diganti dengan HP atau speaker, apapun itu mudah. Yang di YouTube pun banyak ya. Di antaranya misalkan silakan dibuka. Orangnya udah meninggal tapi karyanya masih ada, yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, itu ulama kiroat gitu ya, luar biasa. Rekamannya full 30 juz. Nah, itu coba di play. Rekomendasi guru-guru Mas Yaman yang masih hidup itu beliau juga ya. Coba dengar katanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ya. Didengarkan sehari-hari ini penting. Kemudian yang kedua takalum. Takalum itu berbicara. Di kelas Durusulullah itu ya mungkin bisa ya ditarik ke takallum ya. Tapi takallumnya di sini bukan sesuatu yang apa percakapan sehari-hari gitu. Al-hiwar al-yaumi bukan, bukan percakapan sehari-hari, mereka masih hanya sekedar kalimat gitu ya. Ini buku, ini pensil dan seterusnya. Nggak tahu tuh gimana nanya kabar, nanya nama, hobi gitu ya dan seterusnya nggak tahu. Ya. Kemudian eh, praktek dalam kehidupan sehari-hari ini juga bingung kalau di lurus lughah ya. Jadi lebih kentalnya kalau menurut Mas Yamal di ini di kaidah kalau untuk lurusul lughah. Kemudian eh, berikutnya adalah qiraah. Qiraah itu membaca. Membaca itu nanti Mas Yamal minta untuk dibaca gitu ya teks-teks percakapannya, kemudian nanti dikomentari. Barangkali ada yang kurang pas gitu ya. Barangkali apa namanya, harusnya nadanya seperti orang bertanya tapi malah enggak gitu ya, atau kebalikannya. Terakhir itu ada kitabah. Kitabah itu menulis. Nah, kalau menulis memang kelas online tuh ya kendalanya di situ gitu ya. Jadi diserahkan kembali ke masing-masing peserta ya. Silakan kalau menulis di rumah masing-masing. Nulis apa Ustaz? Percakapannya ditulis gitu ya. Kemudian juga latihannya dikerjakan, kemudian juga dan seterusnya dan seterusnya. Ya, semoga Allah mudah. Baik, ada pertanyaan dulu, silakan. Kayaknya dengan mukaddimah atau pendahuluan dari kelas Yasir Arabic Course kelas percakapan ini. Ya, sepertinya enggak ya, insya Allah udah jelas ya. Jadi, eh, apa? Balik lagi ke yang empat kemahiran berbahasa. Yang paling top, paling utama itu adalah istima, ya, menyimak. Di bahasa Inggris berarti listening gitu ya. Itu penting.
Bahkan di ujian dulu bahasa Inggris tuh ada listening. Kalau di Mas Jamal ikut TOEFL gitu ya. Kalau TOEFL itu kan bahasa Inggris ya. TOEFL itu Arabic, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu juga sama ada listeningnya. Ya. Itu sangat penting dan Mas Jamal pun menjaga bahasa caranya seperti itu. Tahun 2019 itu Mas Jamal pernah ke Mesir bertemu dengan guru bernama Ustadz Jamal Fauzi. Beliau mengajar itu tidak menggunakan buku sama sekali. Ya, beliau mengajar pelajaran al-lughatu al-hayyatu, bahasa yang hidup. Beliau jelaskan di mukadimah bahasa itu adalah isti'mal, digunakan, dipakai. Jadi bahasa itu jangan sampai cuman di buku, di tulisan, enggak, di surat gitu. Karena kalau kayak gitu berarti lughahnya bukan bahasa yang hidup, tapi bahasa yang mati. Al-lughah al-mayyitah. Bahasa yang hidup adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya ngobrol tuh terus ya tanpa pakai buku. Nah, terus pas mau pulang ya ke Indonesia, Mas Jamal dikasih amanah gitu ya. Sebenarnya bukan Mas Jamal aja, tapi semua ya. Bahwa kalau misalkan mau menjaga bahasa itu caranya adalah dengan menonton film berbahasa Arab ya. Jadi eh, bahkan waktu itu sempat dipraktekkan ya di kelas. Bawa 4 hal ke kelas: satu HP, dua headset, tiga pulpen, empat buku tulis. Di kelas ngapain? Nonton ternyata. Nonton film, kemudian apa yang diucapkan oleh si pemerannya itu ditulis, tulis, tulis, tulis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dipraktekkan. Mas Jamal detik ini pun sedang mempraktekkan itu ya untuk bahasa Arab ya. Ternyata di YouTube tuh ada memang lembaga khusus yang bertugas untuk apa namanya mendabing gitu ya, mendabing film dari bahasa lain ke bahasa Arab. Wih. Begitu. Nah, tapi Ustaz saya kan nggak ngerti. Mas Jamal juga dulu nggak ngerti apa-apa ya, tapi kok dipaksa ke lab terus, lab komputer. Tapi ternyata sekarang baru sadar, oh manfaatnya itu. Jadi kalau mau cepat menguasai bahasa Arab adalah dengan mendengar. Nah, insya Allah Mas Jamal juga akan mempraktekkan itu ya dalam rangka melatih 4 kemahiran berbahasa. Jadi nanti Mas Jamal akan minta kepada ibu-ibu untuk mendengarkan terlebih dahulu apa yang Mas Jamal baca, kemudian diulangi, kemudian eh, minta untuk membaca, untuk menulis nanti sunnah ya diPR-kan di rumah. Silahkan lihat di layar, ini buku Silsilatun fi ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, ini rangkaian dalam pembelajaran bahasa Arab. Li ghairi natiqina biha itu terjemahnya yang paling enak menurut Mas Jamal adalah untuk non-Arab. Untuk non-Arab. Jadi cocok buat kita nih. Dan ini rangkaian pembelajaran yang disesuaikan dengan non-Arab. Ini ya judulnya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ada yang tahu artinya apa? Belum tahu. Belum tahu ya? Al-Arabiyah itu artinya adalah bahasa Arab. Baina itu di antara. Yadaika itu kedua tanganmu. Ya. Bahasa Arab di antara kedua tanganmu. Apa ini maksudnya? Oh, ternyata setelah ditelusuri, makna baina yadaik itu artinya adalah maka di depanmu, di hadapanmu. Bahasa Arab di hadapanmu. Jadi seolah-olah kalau penulis buku itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau kamu mau menguasai bahasa Arab, nih bahasa Arab ada di depan kamu. Insya Allah ya. Al-Isdaru Ats-Tsani min Kitabit Thalibil Awal. Cetakan kedua ya dari Kitabit Thalib, buku Thalib, buku siswa yang pertama. Jadi ada buku siswa, ada buku guru ya. Kalau kita tentu pakai buku siswa, buku guru itu untuk mengajarkannya aja. Al-Juz'ul Awal bagian pertama. Ini bukunya ada empat, empat jilid. Setiap jilidnya ada 2 buku. Ya, jadi total ada 8.
jilid. Kalau nggak salah di halaman terakhir ada ya. Ah, ini dia. Hadal kitab juz'un min silat. Nah, ini dia. Al-Juz'ul Awal, Al-Juz'ul Tsani. Ya, jadi buku siswa itu ada satu, dua, tiga, empat, ya empat jilid. Setiap jilidnya itu ada dua bagian. Kami di Ma'had itu satu semester satu buku, artinya 6 bulan. Ya, siap? Satu buku 6 bulan. Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah siap ya. Kemarin tuh ada yang mau ikut, cuman nanya, Ustadz berapa lama belajarnya? Wah, 1 hari juga bisa kalau mau. Cuman Mas Jamal tuh paling ingin kalau mengajar bahasa Arab tuh pemahamannya betul-betul kuat. Kalau sekedar menghatamkan, yaitu 1 hari bisa. Ya, tapi kalau untuk betul-betul kuat, nah itu ya sebenarnya balik lagi ke mujahadah masing-masing. Di rumah suka baca lagi nggak bukunya gitu. Teman Mas Jamal dulu pernah bilang, kalau masuk kelas tuh gampang banget katanya ketika belajar pakai buku ini. Tapi ketika nggak masuk, terus masuk lagi kok susah ya, kata. Jadi lawan rasa malas ketika di rumah ya. Namanya thalib itu punya tanggung jawab untuk mengulangi materi di rumah ya, yaitu dengan baca-baca atau mengulang materi yang ada di buku gitu ya. Ya, jadi ada 8 buku. Mas Emma pun paling mentok ngajar dulu sampai buku 2 kayaknya. Belum pernah ngajar pakai buku 3 ya. Keburu mundur. Nah, kemudian ada Al-Mu'jam. Al-Mu'jam Arabi Musawwar. Mu'jam itu kamus. Kamus Arabi berarti kamus Arab ke Arab. Ada kata dalam bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab tapi musawwar dengan ada gambar. Kalau Mas Yama sih nggak begitu menyarankan ya belajar bahasa Arab pakai kamus ya untuk tahapan saat ini karena nantinya malah jadi ketergantungan kepada kamus. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembelajaran ya, karena target kita 6 bulan nih, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita awali pembelajaran dengan basmalah. Ini mukadimahnya silakan dibaca ya, semoga bisa dipahami. Kita langsung loncat ke halaman yang ini. Sebentar. Nah, halaman warna orange. Al-wahdatul ula at-tahiyyatu wa ta'aruf. Ya, kita coba baca silakan diulangi. Al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula. Sekali lagi, al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula. At-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyatu wa ta'aruf. Sekali lagi, at-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyatu wa ta'aruf. Baik. Al-wahdatu al-ula. Al-wahdatu artinya unit. Sambil dicatat boleh ya. Al-wahdatu artinya unit. Al-ula itu yang pertama. Bukan al-awwal, Ustaz. Ya, al-awwal pertama, al-ula pertama. Bedanya apa nanti kita bahas. Al-wahdatul ula, unit pertama, sambil nulis ya. At-tahiyyatu itu artinya adalah salam perkenalan. Salam perkenalan. Afwan. Salam penghormatan. Afwan. Maksudnya ta'aruf baru perkenalan. Afwan ya, salah sebut nih. At-tahiyyatu salam penghormatan. Wa dan at-ta'aruf saling mengenal. Atau perkenalan bisa. Kita baca sekali lagi terakhir. Al-wahdatul ula. Al-wahdatul ula. At-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyatu wa ta'aruf. Baik. Salam penghormatan dan saling berkenalan. Makanya gambarnya jabat tangan. Langsung percakapan satu.
Al-hiwaru al-awwalu. Al-hiwar percakapan. Al-awwalu yang pertama. Loh, tadi katanya al-ula Ustaz yang pertama. Al-awwalu itu pertama tapi untuk laki-laki. Al-ula pertama tapi untuk perempuan. Mas Yamal punya anak perempuan yang pertama. Berarti bukan al-awwal tapi al-ula. Ya, begitu ya. Beda ya. Di bahasa Indonesia yang pertama mau laki-laki perempuan bodo amat sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya ada perbedaan. Al-awwal itu berarti laki-laki, makanya ada orang namanya al-awwaludin. Kalau perempuan al-ula, al-ula untuk perempuan. Ya, ada orang menamakan anak pertamanya alula, alula. Ini percakapannya berlangsung antara Khalid dan Khalil. Ya, Khalid dan Khalil. Pendek-pendeknya hati-hati, jangan sampai keliru. Unzur, lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Ya, kita lihat di sini ada simbol gambar. Mohon maaf ya, ini bukan Dajjal maksudnya ya. Unzur itu lihatlah, makanya gambarnya gambar mata. Wastami wa dan istami simaklah. Makanya gambarnya telinga. A'id ulangilah. A'id ulangilah. Ini kata kerja semua ya. Makanya gambarnya itu gambar panah berulang. Ya bukan berarti reboisasi melainkan ya ulang materinya. Pelafalannya diulang. Nanti Mas Jamal pun insya Allah akan mengirimkan audionya supaya bisa disimak secara daily ya sehari-hari. Kita langsung silahkan nyalakan mikrofonnya, percakapannya berlangsung antara laki-laki dan laki-laki lagi, Khalid dan Khalil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Masmuk. Ismi Khalil. Ismi Khalid. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sepertinya udah tahu ya artinya. Kita langsung saja terjemahkan. Mas sebut bahasa Arabnya, silakan sebut artinya. Assalamualaikum. Salam atasmu. Ya, keselamatan. Assalamu itu Salam. keselamatan ya. Keselamatan bagimu atau bagi kalian. Kum itu secara bahasa bisa kamu, bisa kalian nanti. Ya, meskipun basicnya sebetulnya kalian. Dalam hal ini kamu. Waalaikumsalam. Keselamatan bagimu juga. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Mas saya Khalid. Mas muka. Siapa namamu? Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Nama saya Khalil. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana Dan kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah ya, insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Kalau nggak salah ini pesertanya pernah belajar sama Mas Jamal ya. Di Rasulullah ya. Ya, Iya, Ah, iya Ustaz. pernah ya. Ah, jadi insya Allah nggak terlalu asing dengan percakapan ini ya. Kita baca sekali lagi, habis itu kita pindah ke yang akhwat ya, ke yang perempuan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Mas muka? Ismi Khalid. Mas muka? Ismi Khalil. Ismi Khalid. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, insya Allah nggak begitu sulit ya. Jadi kenapa tadi disebutkan dalam judul unitnya itu adalah at-tahiyyatu wa ta'aruf. At-tahiyyah itu kan salam penghormatan. Kalau dalam Islam, tahiyyahnya itu adalah Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa Assalamualaikum itu adalah tahiyyatu eh, apa al-muslimin wa tahiyatu ahlil jannah, ya, tahiyatu ahlil jannah, ya. Jadi penduduk surga itu ketika ini salamnya dengan assalamualaikum. Oke, kita lanjut dengan ini ya, yang akhwat. Nah, bagusnya buku ini Mas Emma senang ya, dari dulu sampai sekarang tuh konsisten untuk yang akhwat tuh wajahnya tidak diperlihatkan, melainkan melihat ke arah sana gitu ya. Bagus nih. Antara Khawlah Khadijah ya. Antara Khawlah dan Khadijah. Unzur wastami' wa'id. Lihat, simak dan ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Mas Muki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Lafaz Allah itu di bahasa Arab, ya maksudnya di teks-teks Arab tuh memang tulisannya seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan la yang keduanya itu panjang. Tapi kalau dicantumkan ya seperti di mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia, maka lafaz Allah itu di tengahnya itu ada ini apa fathah berdiri ya. Jadi la-nya panjang. Lillah, lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La-nya panjang. Jadi silahkan nanti di ikannya disesuaikan. Oke, ini sebetulnya sama artinya, ya. Cuman dari segi pelafalan gitu ya, atau dari segi kaidah bisa dibilang, itu ada yang berbeda antara percakapan laki-laki dan perempuan. Apa bedanya? Domirnya Ustaz. Ya, domirnya atau kata gantinya ya. Kalau di laki-laki kita perhatikan, mana letak bedanya antara yang laki-laki dan perempuan? Ka Ya, sama kalau ki. salam sama ya. K sama Ki. Mas muka, Mas muki. Apalagi? Anta anti. Anta anti. Ya, kaifa haluka anta, kaifa haluki anti di bawah. Ada lagi? Satu lagi ada. Sama ya, yang haluka juga ya Ustaz. Haluka ya. Haluka dan haluki. Jadi kalau untuk laki-laki K, perempuan Ki. Ya, oke. Insya Allah sudah paham.
Kita loncat ke percakapan kedua hari ini ya, insya Allah. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Insya Allah nggak ya. Ya udah Ustaz. Aman. Aman ya. Ini kalau nggak salah di Durus juga ada, tapi beberapa yang lupa. Al-hiwaru tsani, percakapan kedua. Uzur wastami' wa'id. Ya, lihat, simak, ulangi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hmm. Sekali lagi. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hmm. Hal anta Pakistani? Hal Hal anta anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Hmm. Jinsiyah itu ya-nya tasdid. Jinsiyatuka. Jinsiyatuka lagi. Wama jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oke. Kita terjemah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah sudah dipahami. Keselamatan bagimu, keselamatan bagimu juga. Ya, doa balik. Min aina anta, artinya Dari mana kamu? dari mana kamu? Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan ya, Ustaz. Saya dari Pakistan ya. Jadi di bahasa Arab, huruf P itu dikonversi jadi ba. Ya. P itu menjadi ba, bukan menjadi fa. Jadi ba. Ana min Pakistan berarti maksudnya saya dari Pakistan. Pertanyaannya di sini. eh naknya itu panjang atau tidak? Ana min Pakistan atau ana min Pakistan? panjang Mbak. Enggak, Nanya, naknya. nanya pendek, Ustaz. Ana. Nak yang di kata anak ya maksud maksud Mas Jamal ya. Oh, ananya, Ah, kalau Pakistan ya jelas baknya panjang. Jadi ya ananya pertanyaannya panjang. di na panjang yakin? Anak, Kalau anak tadi gitu. ketika praktek rasanya panjang apa pendek? Pendek, Ustaz. Pendek ya. Wah, ini gimana nih Mas Jamal nih? Apa ngajarnya gimana nih ya? Kira-kira panjang atau pendek nih? Pendek. Pendek ya. Hmm. Jawabannya gini. Lihat nanti buktikan sendiri ya. Lihat di ya semoga ibu-ibu juga punya mushaf ini ya Madinah ya. Di mushaf cetakan Madinah itu ya kalau ada anak tulisannya begini. Ya di nggak usah jauh-jauh di surat Al-Kafirun aja. Nah, di atas alifnya itu ada bulat begini. Pernah lihat nggak? Ini kita Termasuk nggak sih. bicara nggak bicara mushaf cetakan Indonesia ya. Kalau cetakan Indonesia nggak ada. Ini cetakan Arab. Ada sih cetakan Indonesia ada sih sebetulnya. Cuma kalau di Al-Kafirun ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Pernah lihat nggak? Sifur ya. Sifur ya, Ustaz. Ya. Ah ya, Pernah. Sifar ya. Pernah ya? Namanya Sifar betul. Sebentar coba dicek di Al-Kafirun ya. Kalau di cetakan Madinah itu pasti ada, tapi kalau di Indonesia, oh ini ada. Di Indonesia apa Madinah nih? Ya, Oh, yang jelas berarti tan, Hah? kalau di wasol dia berarti nggak panjang, Ustaz. Ya gitu Kalau ya di jadinya. Ya. iya kalau di wasol atau disambungkan bacaannya dia tidak akan panjang, makanya bacanya pendek. Ana min Pakistan, Ana min Hmm. Pakistan. Jadi sifar ini
Ya, memang kalau di tajwid ada dua ya, sifar mustadir dan sifar mustatil. Mustadir itu bulat sempurna ya. Kalau mustatil itu memanjang. Ada kaitannya dengan towil. Towil panjang, ini mustatil. Ya, bulat memanjang. Sifar itu apa? Sifarnya sendiri apa? Ini di bahasa Arab tulisannya begini ya. Pakai sod, sod, fa, ro. Fa-nya sukun. Oh, Sifar itu apa? nol Ustaz. Sifar itu zero, nol. Artinya, alif ini dianggap nol, dianggap nggak ada. Ya, terus kenapa ditulis Ustaz? Kalau kenapa ditulisnya itu nanti dijawabnya di ilmu kitabah ya, tata cara penulisan. Jadi ada cara nulis nih, mana yang ditulis tapi nggak disebutin, mana yang disebutin, dilafalkan, tapi ternyata nggak ditulis gitu. Nah, ana ada alif tapi dibaca pendek. Ini masuk ke dalam kategori yang ditulis tapi nggak disebut. Ya, bahasa Arabnya tuktab wala tuntok. Ya, tuktab boleh tuntok, ditulis tapi tidak dibaca. Maka bacanya pendek. Ana min Pakistan, ana min Pakistan. Eh, dalam Al-Quran silakan dicek selain Al-Kafirun ya, kisah tentang iblis yang berdialog dengan Allah ketika diperintahkan untuk sujud, dia mengatakan, "Qala ana khairun minhu." Dia mengatakan, aku lebih baik darinya. Anaknya pendek. Ya, naknya pendek. Jadi ana min Pakistan, saya dari Pakistan, naknya pendek. Lanjut ya. Hal anta Pakistani? Apakah kamu orang Apakah Pakistan? kamu orang Betul. Pakistan? Apakah kamu orang Pakistan? Jadi ya bertasdid itu maksudnya ya nisbah. Namanya ya nisbah. Jadi dinisbatkan kepada suatu negara, makanya ditambahkan ya tasdid. Kalau dicantumkan harokatnya berarti Pakistaniyun, niyun. Ya, ya-nya tasdid. Dhammah tanwin. Tapi kita karena kelas percakapan, kita sukunkan bagian akhirnya Pakistani, ni. Hal ini juga bisa kita gunakan ya, seperti kalau pernah dengar gitu ya, Imam Al-Bukhari. Namanya sebenarnya bukan Imam Al-Bukhari. Masih mah lupa ya namanya siapa. Muhammad bin Ismail begitu ya, kalau nggak salah. Nanti coba coba dicek lagi ya, Afwan. Yang jelas namanya bukan itu. Al-Bukhari itu di sebuah penisbatan kepada suatu daerah yang namanya Bukhara. Ini orang berasal dari Bukhara, ya, dinisbatkan ke situ. Tambahin alif lam tuh, yang itu tuh spesifik Al-Bukhari. Jadi namanya apa sebutannya Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ada ustadz nih di Bandung. Beliau nggak mau mungkinnya menyantumkan namanya, kemudian disebutkan ininya apa lakopnya Abu Fulan gitu ya. Ayahnya siapa, belakangnya tambahin As-Sundawi, dinisbatkan kepada suku Sunda, As-Sundawi ya. Kemudian ada Imam An-Nawawi dari Banten ya, ulama juga, tapi bukan Imam An-Nawawi yang mengarang hadis Arba'in gitu ya, melainkan yang dari lokal Indonesia gitu ya, dari Banten, namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani, dari Banten. Al-Bantani disebutkan ke Banten. Jadi bisa ditambahkan ya bertasdid gitu. Orang Brazil Al-Brazili bisa silakan. Nah, kalau perempuannya gimana Ustaz? Perempuannya nanti di bawah kita bahas ya insya Allah. Hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan? Naam, ana Pakistani. Artinya, Ya, saya orang Pakistan. Orang wa ma Pakistan. jinsiyatuka anta? Dan apa kebangsaan kamu? Jinsiyah itu beda nggak ya sama kewarganegaraan ya? Kebangsaan, kewarganegaraan. Sama juga. Oke, apa? Sama ya. Allah alam. Jadi kalau di paspor juga, di paspor ya itu ada juga jinsiyah kewarganegaraan atau kebangsaan nih. Apa kebangsaanmu? Ana Turki, ana min Turkiya.
Saya orang Turki, saya dari Turki. Nah, saya dari Turki ya. Saya dari Turki, maksudnya negara Turki. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Selamat. Nah, ahlan wa sahlan ini seringkali dimaknai selamat datang atau salam kenal, ya kan? Dua itu. Udah tahu belum sebut makna selengkapnya? Udah tahu? Ada yang Pernah udah tahu? Ustaz. Kenapa? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Bu Eki Eh, ah, Dikatakan saya lupa. waktunya. Selamat. Baik, ini sebagai penutup ya, berarti bahasan tentang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu sebetulnya bukan, kalau diterjemahkan literal itu bukan selamat datang atau salam kenal gitu ya, sebetulnya. Tapi kalau ditarik ke konteks kalimatnya ya betul aja gitu ya. Ada orang kenalan gitu ya, ahlan wa sahlan, salam kenal, pas. Kemudian datang ke toko, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, pas gitu. Makanya mungkin diterjemahkan seperti itu. Ya, misalnya pun waktu berkunjung ke toko oleh-oleh di Mesir tuh, ya orang juga bilang ahlan, ahlan, ahlan wa sahlan gitu, dan seterusnya. Tapi sebetulnya, macam dulu resah gitu ya, kok ahlan wa sahlan jadi selamat datang dari mana? Ahlan itu kan dari ahlun, ahlun itu bisa dimaknai keluarga, ya, bisa dimaknai penduduk gitu ya, bisa dimaknai ahli gitu ya, pakar gitu. Seperti misalkan dalam Al-Quran ya, walau amana ahlul qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk suatu negeri itu beramanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit. Ahlul qura, penduduk suatu kampung, penduduk negara, negeri bisa juga. Nah, katakanlah misalkan ahlan ini keluarga lah ya terjemahnya ya, jangan penduduk, keluarga deh. Wa itu dan sahlan itu mudah, gampang. Ada orang yang datang itu terus keluarga dan mudah, apa sih gitu kok, eh, apa, kayak aneh gitu ya. Apakah ada makna lain gitu ya? Sementara ahlun itu kan tadi maknanya kan keluarga, kemudian juga penduduk atau ahli, pakar gitu ya. Apa sih gitu ya? Nah, ternyata maknanya di sini dijelaskan di dalam kitab sastra. Jadi nggak akan nemu kalau di buku-buku percakapan seperti ini, Durusulughah juga nggak dijelaskan di situ. Ya, dijelaskannya di buku sastra. Macam-macam tapi lupa ya bukunya, buku apa gitu. Tapi itu buku sastra, sastra Arab. Ternyata ada kata yang disembunyikan, yaitu ji'ta ahlan wa nazalta makanan sahlan. Sekali lagi, ji'ta ahlan wa nazalta makanan sahlan. Artinya apa? Ji'ta ahlan, kamu datang sebagai keluarga. Nggak kenal nih misalkan, masih mau pedagang ya di toko, kemudian eh, Bu Nisa masuk, ahlan ya, jadi dianggap keluarga meskipun nggak kenal gitu ya, atau nggak punya hubungan darah, tapi dianggap sebagai keluarga, ahlan. Wah, adapun wasahlan, ada kata yang disembunyikan, yaitu wanazalta makanan sahlan, kamu telah turun ya atau mampir ke tempat yang sahlan, tempat yang mudah, tempat yang nyaman, nggak ribet ya, fleksibel gitu. Jadi ahlan wa sahlan itu lengkapnya adalah jita ahlan wa nazalta makanan sahlan. Kamu telah datang sebagai keluarga dan kamu telah mampir ya atau berkunjung ke tempat yang nyaman, yang mudah gitu. Paham sampai sini? Kayaknya pakai eh, Hamzah ya Ustaz. Hamzah Apanya? Wasol. Kayaknya bukan pakai ain ya Ustaz. Tadi. Oh enggak, pakai hamzah ya, pakai hamzah. Jita pakai hamzah. Kalau pakai ain nanti kaitannya dengan ja'a ya ju'u, jadi lapar nanti. Kalau pakai ain lapar. Nanti Mas Emma insya Allah akan kirimkan ya.
bagaimana tulisannya, ya apa, ahlan wa sahlan ini kepanjangannya seperti apa tulisannya gitu. Nah, supaya nanti dicatat di aku tulis gitu ya. Nah, yang jelas ahlan wa sahlan itu sebenarnya nggak plek ketiplek langsung selamat datang, salam kenal, nggak. Sebetulnya maknanya tadi ya panjang. Cuman kalau diterjemahkan selamat datang atau salam kenal juga nggak jadi dosa gitu ya. Silahkan aja. Nah, adapun kalau di kelas kita sepakati aja disesuaikan dengan konteks kalimat. Kalau di sini berarti salam kenal. Ya, baik, terakhir kita baca lagi ya. Kenapa sih Mas Jamal tuh apa minta untuk berkali-kali diulang bacaannya supaya kita terbiasa melafalkannya ya. Kemudian juga supaya nempel dan harapannya matanya lihat ke teks, telinganya ke menyimak apa yang Mas Jamal contohkan, lisannya itu mengulangi apa yang Mas Jamal bacakan atau contohkan sepersis mungkin panjang pendeknya, nadanya, intonasinya gitu ya. Dan artinya itu terlintas di pikiran. Jadi ketika bilang assalamualaikum tuh artinya kepikiran gitu ya. Ada kelewat di pikiran. Sama seperti ketika kita ngomong gitu ya. Kita ngomong tuh kita ngerti juga gitu. Artinya ada di pikiran. Kita baca, silahkan nyalakan mikrofon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, ana Pakistani. Nah, Pakistani itu iya-nya tasdid Pakistani. Ini tekan. Lagi. Naam, ana Pakistani. Naam, Nah, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana ada Turki. Ana min Turkiya. Ana min ada Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Alhamdulillah. Eh, mungkin segitu dulu ya yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Berjumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga yang sudah dipelajari ini bisa dikuasai dengan baik ya. Kelas ini sepertinya kita coba jadikan kelas yang ya kejar target ya insya Allah ya. Silahkan dikerjakan latihan ini halaman berapa nih? Hafal halaman 3 ya. Halaman 3 dibaca-baca nih al-mufradat kaifahaluka anti dan seterusnya. Kemudian dikerjakan latihan satu. Latihan satu tuh gimana? Latihan satu tuh menjodohkan antara gambar dengan tulisan yang sesuai. Mas Muka, Mas Muka tuh siapa namamu untuk laki-laki, garis ke yang laki-laki. Begitu saja ya, sederhana. Terus latihan 2. Latihan 2 ajib. Jawablah. Jawablah apa? Assalamualaikum. Jawabnya apa? Tulis di sini. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Jawabnya di sini tulis gitu dan seterusnya. Iya. Jadi lengkap empat-empatnya kita praktekkan nih kemahiran berbahasa. Satu, mendengar atau menyimak ya. Mas sama tadi sudah bacakan supaya ibu-ibu menyimak. Yang kedua, berbicara. Silakan diulangi. Nah, itu udah berbicara. Ketiga, baca. Nah, baca ini memang pertemuan kali ini belum ya, karena kita eh, apa harapannya bisa 2 percakapan dalam satu pertemuan pertama ini. Nah, terakhir yang menulis ini diserahkan ke masing-masing. Silakan dikerjakan ya. Assalamualaikum jawabnya apa, kaifah haluki jawabnya apa dan seterusnya. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas percakapan 2 dan percakapan 3. Ada pertanyaan dulu? Iya Bu Eki, kayaknya sekecil ya suaranya. halo tes tes. Kalau sekarang gede Bu. Oh, saya pakai headset yang Bluetooth itu Ustadz lagi di kereta soalnya mungkin nggak enak makanya. Mudah-mudahan minggu depan pakai yang biasa. Oh ya, baik-baik Bu. Ini Semoga saya mau dimudahkan ya. tanya yang Hmm. eh, di hal
hal anta apa tadi ya? Hal anta bagi stani Ah, itu hal itu ah, bisa hal bisa disamakan dengan kayak anta gitu Ustaz. Kan iya di LA betul, tuh betul. ada Ya kalimat tadi seperti tadi itu nggak ya. dijelaskan. Ah, betul, itu sama artinya hal dengan a itu sama, artinya adalah apakah. Ya, bedanya nanti kita sampaikan insya Allah. Ya, tapi secara artinya itu sama di bahasa Indonesia artinya adalah apakah. Jadi di sini juga kalau kita ganti dengan a itu boleh. A anta Pakistan, a anta Pakistan. Dalam Al-Quran Ustadz yang mana yang dipakai? Dua-duanya ada. A misalkan contoh di Al-Baqarah ayat 6. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum. A-nya itu apakah? Sesungguhnya orang yang kafir di innalladzina kafaru min ahli. Eh, apa tadi? Innalladzina kafaru sawaun alaihim afwan. Sesungguhnya orang yang kafir sama aja bagi kalian. Apakah kalian itu memberikan peringatan atau enggak? Sama aja. Mereka tetap begitu gitu. A-nya itu apakah? Hal ada juga ya hal yang zuruna illa dan seterusnya ya hal ada juga dalam Al-Quran dua-duanya ada ya artinya sama-sama apakah ada lagi silahkan. Baik, syukron Ustaz. Afwan Bu, aman ya insya Allah. Aman Ustaz. Oke, aman ya. Nanti insya Allah kita sambung ke pertemuan berikutnya ya nanti Mas Jamal kalau udah share audionya disimak ya berulang-ulang di rumah sambil masak barangkali atau barangkali sambil kerja sambil bisnis sambil diulang-ulang supaya nempel ya bagaimana pelafalan orang Arab kita tahu juga. Semoga Allah mudahkan ya amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan Amin. hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar Alhamdulillah. astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Doa akhir menjadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas Alhamdulillah. kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya wabarakatuh. Baik ya Ki Barakallahu Bu. fiik. Baik Ki. Izin akhir ya. Ya Ustaz.